Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divi Fonindi, NIM E 2019-1182 dari Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, saya akan menanggapi video yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang membahas tentang penghitungan pendapatan nasional. Adapun konsep pendapatan nasional yaitu yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB, yang mana jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau GNP ini adalah nilai produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional dalam 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh negara tersebut di luar negeri. Yang ketiga, produk nasional neto atau PNN. Produk nasional neto atau PNN ini yaitu produk nasional kotor yang dikurangi penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau NNI merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Contohnya, gaji karyawan di kantoran. Kemudian, yang keenam adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Adapun manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, mengetahui adanya tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam sketsa tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor dan juga sebagai indikator-indikator kehidupan masyarakat di suatu tempat dan lain sebagainya. Kemudian ada juga macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode, yaitu yang pertama, metode pendekatan nilai produksi, yang mana metode ini dengan menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN atau UMKM pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Dalam metode pendekatan pendapatan, cara ini yaitu dengan menghitung jumlah pendapatan dengan berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses-proses produksi. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran, yang mana metode ini dilakukan dengan cara menjumlahkan suatu pengeluaran dari rumah tangga perusahaan masyarakat dan juga pemerintah dalam periode tertentu. Adapun pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. 1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyelarasan pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sekitar perdesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara. Selanjutnya ada sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah. Ghanimah yaitu suatu harta rampasan dari perang. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga,
infak, yang keempat zakat, yang kelima usur, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan pajak tambang dari harta karun, yang kesembilan wakaf. Mungkin itu saja penjelasan tanggapan video dari saya. Apabila ada salah kata atau masih ada yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.